Podcast ceria, kreatif, edukatif, responsif, inovatif, atentif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara kita Podcast Ceria. Di pertemuan kali ini kami dari Forum Formadiksi mengundang perwakilan dari Kampus Merdeka. Mungkin mbaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jainab dari Prodi TRPL semester 6. Mungkin sebelumnya nih, kan kita sudah kenal gini Kak. Mungkin bawa santai aja ya. Iya. Kan Kak Zainab dulu juga pernah menjadi pembimbing saya kan. Pas saya masih maba, Kak Zainab yang membimbing kami maba-maba kan. Kak Zainab juga pernah jadi senior saya di organisasi yang lain juga sebelumnya. Iya, anak sini. Apa kita langsung aja Kak ke pertanyaan selanjutnya? Boleh, langsung aja. Menurut Kak Zainab, Kampus Merdeka itu apa? Iya, biar saya jelasin ya. Mungkin kayak banyak yang salah paham gitu, Kampus Merdeka itu apa gitu. Iya Kak. Nah, pertama tuh ada program dari Kemendikbud, dari Bapak Menteri kita kan, Pak Nadiem Karim, itu namanya Festival Kampus Merdeka kayak gitu. Nah, di Festival Kampus Merdeka itu banyak cabang-cabang gitu, kayak sub-subnya gitu. Ada misalkan MSIB. Nah, MSIB itu singkatan dari magang dan studi independen bersertifikat. Iya. Lalu selanjutnya itu ada wirausaha. Lalu ada kampus mengajar, lalu juga kayak magang dosen kayak gitu. Jadi bukan cuma terfokus buat mahasiswa, tapi buat dosen itu juga ada kayak gitu. Nah, terus yang saya ikutin sekarang itu namanya MSIB. Tadi kan ada dua sudah saya sebutkan. Di situ ada studi independen dan juga magang. Nah, pada semester 6 saya mengikuti studi independen gitu. Berarti yang orang-orang awam tahu tuh kayak kalian nih ngikutin program mahasiswa Kampus Merdeka. Aslinya di dalam Kampus Merdeka tuh ada lagi program-program di dalamnya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang Kampus Merdeka doang itu terlalu luas kayak gitu. Iya. Ya. Siap. Yang kedua nih Kak, keunggulan Kampus Merdeka dibandingkan perkuliahan biasa itu seperti apa? Nah, baik ya. Ini kalau buat saya sendiri yang udah ngikutin studi independen, menurut saya itu karena kita belajarnya itu langsung dari praktisinya. Nah, kebetulan saya itu kan belajar di Mitra Ruang Guru. Nah, saya itu mengambil data analis kayak gitu. Nah, yang ngajar saya itu ya praktisi-praktisi yang emang udah kerjanya sehari-hari itu sebagai data analis, data science dari startup, dari perusahaan-perusahaan terbesar kayak gitu. Jadi mereka langsung ngajar ke kita. Jadi ibaratnya kita tuh udah langsung relate lah sama pelajaran yang mereka udah ajarkan kayak gitu. Dan juga kurikulumnya itu juga kurikulum industri yang emang pas banget, yang udah dipakai-pakai sama perusahaan-perusahaan di luar sana kayak gitu. Terus ya. Berarti kayak apa ya? Kak Zainab ini belajar langsung dari profesionalnya. Jadi mereka tuh pengalaman yang mereka dapat langsung diberi ke yang di bawahnya berarti. Iya, begitu. Makanya maksudnya jam belajarnya kami itu pun juga udah selesai, mereka udah kerja baru mereka ngajar kita kayak gitu, karena mereka kerja dulu baru mereka ngajar kita begitu. Berarti kayak mereka baru pulang kerja dari pembelajaran tadi baru mereka ngajar ke Kak Zainab gitu di Kampus Merdeka. Ya, begitu. Kalau yang ketiga nih Kak, pertanyaannya. Hal menyenangkan apa saja yang Kak Zainab peroleh atau dapatkan dari Kampus Merdeka? Nah, yang pertama sih dapat ilmu ya. Pasti Ilmunya sih. yang ibarat tuh kita nggak bakal ketemu deh di kampus gitu. Dan ilmu itu ilmu mahal kayak gitu, dan kita langsung ketemu sama expertnya. Iya. Nah, yang kedua itu dapat teman-teman banyak banget dari pulau luar sana, dari kampus-kampus lain yang kita sama-sama. Jadi nambah koneksi lah kayak gitu. Iya. Nah, terus kita juga bisa menambah koneksi sama instruktur-instruktur kita, pastinya begitu. Terus dan juga jam belajarnya itu yang fleksibel kayak gitu. Jadi kalau di waktu kosong kita bisa isi dengan kegiatan positif yang lain gitu. Berarti karena Kampus Merdeka ini jadi Kak Zainab punya kenalan di mana-mana di antar kampus dan lain-lain gitu. Iya, begitu. Terus kalau misalnya apa ya, kayak pendidikannya, sistem-sistemnya itu
mengikutin dari kurikulum atau dari pembinanya itu? Sistem pendidikan jadwal-jadwalnya itu? Kalau jadwal dan seperti mata kuliahnya juga itu Iya. ngikutin dari mitranya. Dari Oh iya, mitranya. saya verifikasi lagi, mitra di sini disebut itu orang atau perusahaan atau organisasi yang bekerja sama sama Kampus Merdeka, itu bisa pemerintahan ataupun organisasi semacam kayak saya sebut misalnya Ruang Guru. Oh berarti Iya. Ruang Guru itu mitranya kayak gitu. Nah, jadi kalau segala mata kuliah dan jadwal-jadwal itu dan kurikulum itu disusun oleh pihak dari Ruang Gurunya kayak gitu. Dan itu beda-beda tiap mitra, jadi nggak sama. Jadi Ruang Guru sama kayak yang lain enggak, itu beda-beda gitu. Jadi tiap mitra beda-beda pendidikan sama cara didiknya gitu. Ya beda. Yang keempat Kak, persyaratan untuk join atau bergabung di Kampus Merdeka itu gimana? Untuk persyaratannya, yang pertama kita buat akun dulu nih Iya, di akun. websitenya Kampus Merdeka. Oh, itu bukan didaftarkan kampus ya, berarti kita daftar sendiri. Enggak, itu kita daftar sendiri. Iya. Nah, udah daftar. Nah, terus kita yang pertama itu siapkan surat SPTJM, surat pertanggungjawaban, sama surat rekomendasi dari universitas. Iya. Nah, surat SPTJM itu nanti minta tanda tangannya tuh ke Pak Daud, sama surat rekomendasi itu ke Pak Daud juga. Melalui prodi dulu, nanti ke prodi, terus ke jurusan, terus ke wakil direktur 1 kayak gitu. Oh, yang terakhir juga CP, juga siapkan CP. CP itu ya. Ya, gitu. Terus Lanjut nih. Mekanisme pembelajaran kan tadi sudah. Apa saja kesulitan Kak Zainab dalam menjalani kuliah Kampus Merdeka? kesulitannya mungkin Mungkin sulit memahami kan karena online kan, Zoom, Iya. Flash meeting. mungkin pas awal-awal ya mungkin sulit membagi waktu karena begitu padatnya jadwalnya. Iya. Mungkin rada kaget. Terus pas di awal itu kan saya sempat KKN ya di Muara Badak. Iya. Jadi kayak seminggu pertama itu kayak betul-betul kayak ya susah begitu, mungkin kayak kurang koneksi jaringan, terus kaget juga, oh kayak gini ternyata padat kayak gitu. Nah terus juga mungkin sulitnya kalau misalkan kita nggak paham atau gimana karena online itu sudah teratasi, soalnya sudah ada kayak ruang konsultasinya. Kita juga didampingi oleh mentor. Nah jadi misalkan kan kita dibagi per kelas nih. Iya. Nah jadi tiap kelas itu ada mentor. Nah mentor itu juga udah digaji sama pemerintah ya, jadi dia punya, jadi kita harus memanfaatkan banget mentor itu. Jadi kita bisa menyampaikan keluhan kita gimana sama mentor itu. Nanti mentor itu yang membantu kita ada kesulitan mata pelajaran, kita dibantu. Nah begitu. Kalau misalnya kita mau mau nanya ke mentor, itu ada jam-jam tertentu atau 24 jam? Ya dibilang 24 jam enggak juga, mungkin kayak dosen gitu kali ya ibaratnya. Oh iya, kayak dosen. Tapi kita kayak santai aja gitu. Nah terus setiap 2 minggu sekali itu ada mentoringnya. Kita bisa 1 jam itu kita ngobrol sama mentor kita sharing apa keluhan kita atau gimana, apa yang mau ditanyakan. Nah gitu sih. Kalau dibandingkan perkuliahan biasa nih, enak mana nih Kak antara Kampus Merdeka sama perkuliahan biasa? Ini Kak, yang selanjutnya keseharian Kak Zainab sebagai mahasiswa Kampus Merdeka itu apa? Kalau kesehariannya ini terkhusus di mitra Ruang Guru ya. Jadi tiap mitra beda. Nah, biasanya aku tuh kuliah pagi itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang kayak gitu. Itu via Google Meet gitu. Kita bahas materi gitu, terus ada kadang-kadang kuis juga. Terus lanjut lagi kuliah sore itu dari jam 5:30 sampai jam 7:30. Kebetulan ini kan aku ikut jam dari Jakarta kan. Iya. Jadi aku ngikut jamnya, jadi kena maghrib kayak gitu. Nah, terus misalnya ada tugas kerjakan, terus misalnya ada tugas kelompok atau gimana itu dikerjakan juga. Sama ada juga tugas-tugas kayak di LMS kayak gitu. Berarti selama Kak Zainab mengikuti Kampus Merdeka kayak perkuliahan di kampus yang biasa ini nggak mengikuti ya? Ya. Tapi begitu juga kalau misalnya ada tugas dari kampus nih, berarti Kak Zainab nggak tahu apa-apa dong. Ya nggak tahu apa-apa. Dan itu Kak Zainab berarti sudah dapat nilai khusus gitu dari kampus karena tidak mengikuti kampus yang di sini. Ya mungkin aku ditandai ada sih. Kalau gini Kak, rentan waktunya Kampus Merdeka itu berapa lama?
1 semester ya, 1 semester. Berarti 6 bulan aja. Ya 6 bulan. Habis itu lanjut ke perkuliahan biasa. Ya habis itu kalau udah semester 6 kan, oh ini aku full di RG. Nah nanti next di semester 7 ya udah aku ikut di kampus lagi kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih Kak pembicaraan kita hari ini. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ceria, Inspirasi Mahasiswa.